Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Hari ini kita belajar untuk mulai pertama kali belajar tema 3 di kelas 4, yaitu pembelajaran pertama subtema 1. Hari ini kita akan belajar tema 3 itu, yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kalian harus tahu dulu yang mana yang tergolong hewan dan mana tergolong tumbuhan. Contoh hewan misalnya kelinci. Selain kelinci, kucing, tikus, semut, harimau, nyamuk, nah itu hewan. Sedangkan tumbuh-tumbuhan itu seperti bunga kaktus, kemudian mawar, kemudian padi. Nah itu salah satu contoh yang tergolong tumbuh-tumbuhan. Nah baiklah, ini ada sebuah bacaan. Nah bacaannya ini kalian baca di buku kalian. Nah setelah kalian baca buku kalian itu pada halaman 1 itu, nah di sini ada 5 pertanyaan. Nah biasanya kalian dituntut oleh guru kalian untuk mengerjakan 5 pertanyaan. Nah 5 pertanyaan ini bisa dijawab apabila kalian membaca bacaan di atas ini. Makanya dipelajari, disimak betul-betul bacaan tersebut. Kakak yakin pasti kalian bisa menjawab 5 soal tersebut. Nah baiklah, sebelum kita mengerjakan soal yang 5 ini, nah kakak akan baca tentang bacaan tersebut. Nah baiklah, ini sekilas dulu sebelum bacaan. Nah di sini sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Nah ada lagi selain yang makan nasi, seperti di daerah timur bagian Indonesia itu, nah ada yang makan sagu, kemudian ada yang makan ubi. Nah itu hanya sebagian, namun yang mayoritas, yang paling banyak di Indonesia itu adalah makanan yang pokoknya adalah nasi. Nah nasi ini berasal dari beras. Nah beras itu berasal dari tumbuhan padi. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini ada bacaan. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya atau memakannya. Padi dapat tumbuh di daerah yang panas dengan curah hujan yang tinggi. Nah, daerah di Indonesia yang merupakan penghasil padi adalah yang pertama Jawa Barat. Ini Jawa Barat. Kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Nah itulah daerah-daerah yang penghasil padi atau beras di Indonesia yang paling banyak. Nah kemudian ada lagi tempat atau penyimpanan padi tersebut yang namanya lumbung. Nah di Indonesia itu mempunyai lumbung nasionalnya, yaitu di Karawang, Jawa Barat. Nah merupakan sebagai lumbung padi nasional. Jadi di Jawa Barat ini atau Karawang ini pusat untuk lumbung atau tempat penyimpanan padi Indonesia. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap. Jadi padi itu tumbuh atau berkembang biak. Nah atau dari tumbuh itu mulai dari biji sampai dia panen. Nah itu yang dimaksud dengan tumbuh. Nah jadi ada 3 tahapnya. Tahap yang pertama ini kakak bacakan aja. Pertama benih atau biji.
Padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya berkecambahan. Benih terjadi bersamaan. Nah, itu dia. Selanjutnya setelah direndam apalagi, benih ini ditanam di lahan sementara. Kemudian bibit yang telah siap dipindahkan, tanamkan ke sawah. Jadi setelah tumbuh di lahan sementara itu dipindahkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkembang hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Nah, petani juga mengakhiri memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Nah, perkembangan penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah butiran padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Kemudian lamanya pertumbuhan padi atau tahap pertumbuhan padi yaitu dimulai dari pertama sampai dari 110 hingga 130 hari. Nah, setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan langsung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Nah, bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, kadang ungu, bahkan hitam, yang disebut juga dengan beras. Nah, demikianlah bacaan tadi. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke soal atau pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan tersebut. Oke, kakak langsung aja di sini nomor 1. Pertanyaannya, apakah isi bacaan di atas? Nah, jadi isi bacaan di atas itu menceritakan tentang padi, boleh kalian tulis tentang padi, atau boleh juga menceritakan tentang pertumbuhan padi. Nah, boleh. Ini untuk nomor 1. Kemudian nomor 2, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Nah, mengapa penting? Karena tanaman tersebut dijadikan makanan pokok, menjadi makanan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dia, sehingga tadi menjadi yang sangat penting di Indonesia, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh. Nah, jadi dia dapat tumbuh di bacaan itu. Coba kita buka. Nah, jadi tanaman itu dapat tumbuh di ini dia. Coba perhatikan. Nih, dapat tumbuh di daerah yang panas dengan curah hujan. Ini yang kita jawab untuk nomor 3 tadi. Kemudian nomor 4, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Nah, ini berapa lama? Jawabnya adalah antara 10 hari hingga 130 hari. Ini untuk jawaban nomor 4. Jadi untuk jawaban nomor 4 tadi. Oke, kemudian nomor selanjutnya nomor 5. Apa yang dimaksud dengan gabah? Nah, jawaban untuk nomor 5 ini ada di bacaannya. Gabah adalah, nih tinggal disalin ya, gabah adalah butir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Oke, itu untuk soal nomor 5 ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk pembelajaran yang kedua. Oke,
manfaat tumbuhan itu sangat banyak yang ada di sekitar kita. Nah, baiklah, kita akan mempelajari manfaat tumbuhan tersebut. Jadi sebagian besar manfaat tumbuh-tumbuhan bagi manusia adalah menjadikan nasi sebagai makanan utama. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ini ada bacaan ini nanti setelah kalian membaca ini, kalian bisa menjawab latihan ini dari 1 sampai nomor. Oke, kita lihat dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah, tapi kalian harus pahamin dulu ini bacaan yang di atas ini. Baiklah, kakak langsung baca aja. Setiap hari Benny, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya, alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Nah, itulah bacaan tersebut. Nah, kemudian kita langsung aja jawab untuk nomor 1. Jadi kita jawab langsung soal untuk nomor 1. Apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Jelaskan jawabannya. Jadi yang dilakukan adik Benny adalah tidak menghabiskan makanan. Tidak menghabiskan makanan. Nah, nomor 2, apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Jelaskan. Jadi jawabnya nomor 2, selalu menghabiskan makanan. Selalu menghabiskan makanannya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Oke, ini ada nomor 3. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan, Benny atau adiknya? Jelaskan. Jadi jawabnya adalah Benny. Nomor 3 adalah Benny. Apa alasannya? Karena Benny jarang membuang makanan. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjut nomor 4. Ketika adik Benny membuang makanan, siapa saja yang dirugikan? Jawabannya berarti yang dirugikan, kalau di rumahnya yang jelas yang dirugikan adalah ayah dan ibu. Nah, kemudian abang, adik, kakek, nenek juga dirugikan. Kenapa? Nah, kalau membuang makanan otomatis kan habis nanti nasi. Berarti ayah, ibu, kakek, nenek, abang atau kakak tidak bisa makan. Nah, itu dia. Kemudian kita lanjut nomor 5. Ketika adik Benny makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jadi jawabnya sudah. Jadi sudah. Jawabnya sudah. Kemudian nomor 6. Ketika adik Benny membuang makanan, apakah dia sudah melaksanakan kewajiban? Jawabnya tidak. Tidak. Kenapa? Karena
Benny dulu melaksanakan kewajiban, kan dia selalu membuang, adik Benny selalu membuang makanannya. Oke, nomor 7, ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajiban? Jawabnya adalah iya. Iya, karena Benny tidak menghambur-hamburkan atau memboroskan makanannya. Oke, itu dia. Kemudian ini kita lanjut lagi. Ini ada latihan. Nah, perhatikan di sini ada 3 gambar. Nah, gambar yang pertama ini gambar yang A ini adalah menebang pohon. Menebang pohon. Nah, yang B menanam pohon. Itu yang B. Sedangkan yang C ini merusak tanaman, mencabut daun. Ini berarti merusak tanaman. Baiklah, kita langsung aja jawab. Yang pertama, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Kalau gambar A tadi ini menebang pohon. Menebang pohon. Gambar B menanam pohon. Sedangkan gambar C merusak tanaman. Merusak tanaman. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita naikkan dulu. Nah, apakah tindakan tersebut baik? Gambar A ini. Oke, kita lanjut. Apakah tindakan tersebut baik? Jawabnya mengapa aja tindakan tersebut untuk gambar A ini dikurang atau tidak baik? Tidak baik. Kenapa? Karena menebang pohon ini akan merusak lingkungan dan akan mengurangkan oksigen yang kita pakai. Gambar nomor B. Kita perhatikan nomor B nya. Nah, ini dia nomor B menanam. Berarti apakah tindakan tersebut baik atau tidak? Jawabnya adalah baik. Jadi ini baik. Nah, mengapa baik? Karena dapat menjaga kelestarian tanaman atau menjaga agar tanaman tersebut dapat tumbuh. Gambar C ini jawabnya tidak baik. Tidak baik. Nah, apa? Karena kalau merusak tanaman ini akan menyebabkan tumbuhan mati. Oke, selanjutnya dampak bagi lingkungan pada gambar ini. Yang pertama ini itu menebang pohon, berarti hutan akan gundul. Kemudian yang B nya berarti menanam, berarti tampaknya lingkungan menjadi hijau karena ditanam tumbuhan. Selanjutnya gambar yang C ini, apa dampaknya? Banyak tanaman akan mati. Banyak yang mati. Sebanyak mati. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian
dampak bagi orang lain. Nah, dampak bagi orang lain kalau gambar nomor 1, dampaknya ini akan terjadi tanah longsor dan banjir. Nah, ini dia banjir. Oke, gambar B. Ini dapat menikmati lingkungan yang indah dan dapat menghirup udara atau oksigen. Nah, oksigen atau udara yang segar. Nah, apa dampak bagi orang lain untuk gambar C ini? Nah, apabila dirusak, dia akan dampaknya berarti akan mati sehingga lingkungan menjadi gersang. Sehingga tidak enak dipandang bagi kita manusia, bagi orang lain. Oke, selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Nah, jawabnya iya, hak orang lain. Kenapa? Karena menyebabkan orang lain tidak bisa menghirup oksigen dan bisa menyebabkan banjir sehingga mengganggu orang lain. Dan apalagi untuk gambar yang kedua, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Jawabnya tidak melanggar, malah. Kenapa? Karena tidak menyebabkan orang lain terganggu. Kemudian yang C-nya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Jawabnya, berarti jawabnya melanggar orang lain, karena ini bisa menyebabkan hutan tidak hijau atau tumbuhan akan mati sehingga orang lain tidak bisa menghirup oksigen atau udara yang segar. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.